kelihatan Bu dari yang belakang kelihatan. Kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Sukamaju. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua Masjid Miftahul Jannah, yang sama-sama insya Allah kita berdoa semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Yang saya hormati juga qori kita tadi, Ustadz Husin. Beliau ini polisi juga, masya Allah. Sudah polisi, qori pula. Yang penting jangan polisi tapi sambo ya. Sambo masih ponaan sambo, tidak kan? Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarraf wa karram wa baraka wa azzam wa ala sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah amma ba'. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli wa ba'du. Wulidal huda fal kainatu diya wa famuz zaman tabassum wa sana wa ajmalu minka lam tara qattu ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u wa ajmalu minka lam tara qattu ain. Dan yang indah darimu itu ya Rasul itu enggak ada. Wa ajmalu minka lam tara qattu ain wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Dan yang indah darimu ya Rasul itu belum pernah dilahirkan juga. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Seakan-akan engkau itu ya Rasul dilahirkan, diciptakan tidak ada aib sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan engkau itu diciptakan itu terserah Rasul. Wa ajmalu minka lam tara qattu ainun. Hafal enggak yang lain? Coba siap-siap dulu lagi habis ini nyanyi gitu. Wa atyabu minka lam talidin nisa'u. Pales sedikit ya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Qamarun ulang. Ini kadang soalnya giliran biduan yang nyuruh ngangkat tangan, wah ngangkat gak lo, sampai rumah ndak turun tangannya. Kalau bilang ayo angkat tangannya gak lo, oh ngangkat gak lo, sampai rumah masih cek ini kadang. Ngapa masih belum disuruh biduan turun tangan gitu. Giliran sholawat dikit, nah itulah. Siap sholat bareng-bareng Pak Bu cinta sama Rasul Pak Bu, sayang sama Rasul. Mari kita bersolat bersama-sama. Qamarun sidnan nabi qamarun wajamil sidnan nabi
nabi wa jamil qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وأجمل منك لم تلد النساء الله الله خلقت مبرأ من كل عيب الله الله كأنك قد خلقت كما تشاء الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. Jadilah kayak konser pula. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Kalau cinta sudah melekat, kotoran ayam pun rasanya coklat. Nah. Lah ngerasoi kalau kotoran ayam belum. Sekedar perkenalan bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Abdul Hafiz Hasibuan. Tadi kalau kata pembawa acaranya bapak, sebenarnya saya belum bapak gue. Jadi yang nak besanan mungkin masih bisa lah ya. Nama Abdul Hafiz Hasibuan. Jadi sebenarnya Pak Burhan, Pak Ketua, mohon maaf ini sekaligus nyampe salam juga dari ayahanda kami Ustadz Solihin Hasibuan. Jadi itu juga saya lihat ada apa namanya banner Ustadz Solihin Hasibuan. Tapi ternyata yang datang Abdul Hafiz Hasibuan, sama baik, KW dikit lah, KW Solihin Hasibuan KW sama baik anaknya. Nah ini saya anak Ustadz Solihin. Kebetulan juga ada ibu saya juga. Mana ibu? Ada. Nah itu beliau juga karena emang udah deket sama sampingnya ada Bu Linda. Nah itu makanya sama-sama datang. Insya Allah di malam hari ini semoga menjadi momen kita lebih mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu cinta tak sama Rasul? Bapak-bapak, ibu-ibu sayang tak sama Rasul? Semoga kecintaan kita ini bisa mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW nanti di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita melakukan maulid? Mungkin sering terdengar, ngapain maulid? Emang ada zaman Rasul maulid? Apa bid'ah? Bid'ah ada Pak Bu, kita melakukan maulid ini bid'ah ada? Tidak. Nanya dalilnya mana kita melakukan maulid, dalilnya apa? Agak kita cari dalilnya, kita sebuti dalilnya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Maksudnya minum dulu Pak. Minum dulu Pak. Habis suara gara-gara komarun tadi, habis suara. Oh ya. Minum air putih dulu,
Abis ini biasanya ada es jeruk biasanya. Tidak bercanda. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dalil kita untuk melakukan maulid? Mungkin ada yang bilang kita orang yang melakukan maulid itu bid'ah. Hati-hati Pak Bu ngomong bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Seluruh yang bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Berarti kalau maulid bid'ah, ketua masjidnya masuk neraka berarti. Yang hadir masuk neraka. Yang hadir masuk neraka, apalagi yang ceramah tambah masuk neraka kalau memang bid'ah. Tapi apakah ini bid'ah? Tidak. Dalilnya apa? Ada dalilnya Bu, Pak Bu. Dalilnya di kitab yang dikarang oleh Abuya Sayyid Alawi Al-Maliki. Jadi di Baitul Maqdis Pak Bu ada majelis maulid Nabi. Nah bapaknya Abuya Sayyid Al-Maliki itu lihat ada bapak-bapak wauban lah ibaratnya, wauban lah tuh. Ada tak wauban di sini? Ada. Jangan saling toleh, ada lah wauban. Nah beliau itu udah sepuh, udah ubanan. Dari awal majlis sampai akhir majlis itu dia berdiri di pojokan. Tapi bukan ibu itu, bukan. Ada. Dia berdiri di pojokan. Dari awal sampai akhir berdiri, tidak pernah duduk. Ditanya sama Abuya itu, wah bapak, Anda tuh kenapa dari awal sampai akhir kok berdiri? Padahal udah tua. Ternyata dia cerita ngapa dia berdiri dari awal sampai akhir itu Bu. Jadi ceritanya cak ini, uang ini dulunya dia percaya bahwa maulid itu bid'ah. Kalau ngomong Allah uang maulid ini bid'ah, Allah masuk neraka, Rasul tak kata seragau lah. Ngomong cak itu terus dari dulu. Tapi dia sadarnya pas kapan Bu? Jadi ceritanya dia di dalam mimpi. Di dalam mimpi itu dia jingok rombongan Rasul. Di dalam mimpi itu dia melihat Rasul sama rombongan. Sama rombongan kan. Yang lain tuh pada rebutan kan nyalami Rasul. Cahaya sinar matahari, sinar muka Rasul tuh bersinar. Wong-wong pada nyalami, salaman galau wong nyalami Rasul di dalam mimpinya itu. Tapi dia ini tidak bisa tegak, tidak bisa berdiri nak nyalam Rasul. Nah, ini tidak bisa berdiri di dalam mimpinya itu. Sampai kata Rasul, sudahlah kau ini tidak bisa ini, tidak akan bisa berdiri. Tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa bergerak, kau lumpuh kata Rasul. Pas bangun, wong ini bangun, apa yang terjadi? Lumpuh nian dia. Tak pacak bergerak nih Pak, tak pacak bergerak. Bangun-bangun lumpuh, tak pacak bergerak. Baru dia selama bulan-bulan tak pacak bergerak, lumpuh, bernazar dia. Ya Allah, kalau misalnya aku disembuhkan dari lumpuh ini, aku akan selalu mengikuti majelis maulid dari awal sampai akhir. Aku berdiri. Tak lama habis nazar itu sembuh kakinya. Makanya habis itu ada maulid dia dari awal sampai akhir berdiri. Itu Bu, itu yang tadi di gara-gara dia apa tadi? Benci maulid, lumpuh. Nah hati-hati agak yang ini balik-balik duluan nih, tidak tahu jawab. Itu bermain, insya Allah tidak apa-apa. Tapi intinya itu jangan selalu dikit-dikit bid'ah, menyalah-nyalai. Padahal Rasul itu sangat senang kalau orang-orang umat-umatnya itu mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi dalil kalau maulid ini benar? Di dalam satu per kalimat Syekh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau mengatakan idza kana hadza kafiron
ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Tahu enggak artinya Pak Bu? Enggak tahu, belum dikasih tahu, cak mana tahu. Idza kana hadza kafiron. Ini bercerita tentang Abu Lahab Pak Bu. Tahu Abu Lahab Pak Bu Abu Lahab itu banyak makannya itu lahap. 3 piring dia Abu Lahab. Jadi Abu Lahab ini idza kana hadza kafiron ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhalada. Idza kana hadza kafiron, kata para penyair, idza kana hadza kafiron, apabila orang kafir ini, maksudnya Abu Lahab, ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhalada. Abu Lahab inilah jelas-jelas masuk neraka Pak Bu. Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab mungkin bisa kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Di dalam surat Al-Lahab itu sudah jelas bahwa Abu Lahab itu masuk neraka. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhalada. Apabila orang kafir ini Abu Lahab inilah jelas-jelas dia kekal abadi di dalam neraka. Ja'adamu fi jahim mukhalad ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahdira. Tapi Abu Lahab Pak Bu, pas hari Senin azabnya diringan ke Abu Lahab. Hari Senin diringan ke azabnya. Ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-surur bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Apabila Abu Lahab lah jelas-jelas di surat Abu Lahab dia masuk neraka, bininya jadi apa, pembawa kayu bakarnya. Dia Abu Lahab ini karena seneng Rasul itu lahir pas hari Senin, diringan ke azabnya karena seneng karena cuman waya seneng diringan ke famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Apalagi kita yang setiap hari cinta Rasul, setiap hari mengikuti sunnah Rasul, dan insya Allah nanti kita akan semua dikumpulkan bersama Rasul, bersama para sahabat di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Burdah itu ada fama belagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu rusulillahi kullihim. Rasul itu basyarun lakal basyari. Rasul itu manusia tapi tidak seperti manusia. Maksudnya tidak seperti manusia biasa. Kalau misalnya Pak Bu, Rasul itu teduk, kita juga teduk. Tapi bedanya teduk Rasul itu kalau teduk Pak Bu, yang teduk cuma apa? Matanya, hatinya tidak pernah teduk. Rasul kalau teduk itu matanya hati tidak teduk. Sebagai manusia, kita juga manusia, tapi teduknya ngorok. Beda dikit. Rasul itu Rasul itu teduknya dikit. Kalau kita dikit-dikit teduk. Beda dikit gitu sama Rasul Pak Bu. Rasul itu setiap malam kaki beliau itu Pak Bu, saking sering sholat tahajud sampai bengkak kaki beliau. Kalau kita mungkin banyak juga di sini yang bengkak kakinya. Asam urat ya. Ya kalau Rasul itu ditanya, ngapu ya Rasul, kata Sayyidah Aisyah, ngapu ya Rasul, lah tahu Rasul ini lah pasti masuk surga, ngapu masih susah-susah nak sholat tahajud. Apa jawaban Rasul? Afala uhibbu
an akuna abdan syakura. Aku memang cak ini sengaja karena aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, kata Rasul. Rasul juga Pak Bu sama cak kita. Rasul keringetan ndak Rasul Pak Bu? Keringetan. Kita keringetan ndak Bu? Keringetan juga. Tapi keringat Rasul Pak Bu, keringat Rasul itu kalau nyentuhnya wanginya cak minyak kasturi. Nyentuh salaman Rasul bawa minyak kasturi. Nah, kalau kita keringat misalnya dikit, beda dikit lah, misal Rasul minyak kasturi kita bawa tempoyak dikit kalau itu beda. Tadi apa? Rasul tedok, kita tedok, tapi beda. Rasul keringetan juga tapi bau kasturi. Kemudian Rasul punya air liur enggak Pak Bu? Punya. Kita ada air liur juga enggak? Ada juga. Tapi air liur Rasul itu bisa nyembuh bisa jadi obat. Itu air liur Rasul. Air liur kita corona. Beda dikit. Itulah makanya dikatakan basyarun la kal basyari. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan cuma menyampaikan 3 poin pada ceramah hari ini. Yang pertama adalah bagaimana sih kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 cara kita mencintai Rasul. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena masuk surga yang paling mudah. Apa itu Bu? Mencintai Rasul. Kalau misal sholat kita mungkin ada yang bolong-bolong sholatnya, naik haji mungkin ada yang tidak mampu. Tapi kalau kita masuk surga lewat apa tadi? Lewat cinta Rasul, insya Allah itu paling gampang. Ada sebuah cerita, itu Sidna Sauban namanya. Sidna Sauban ini ketika mau pisah sama Rasul, Sidna Sauban, sahabat bernama Sauban. Sauban ini beliau ketika mau berpisah sama Rasul sedih Bu, sedih. Ditanya sama Rasul, wahai Sauban, ngapa kau sedih? Ya Rasul, aku sedih karena mengingatmu. Lah kata Rasul, ngapa kau sedih? Kalau mengingat Rasul kan harusnya senang. Soalnya ya Rasul, aku nih sedih. Soalnya nage kalau di akhirat aku masuk neraka, kau masuk surga ya Rasul. Lah tidak, kata Rasul, kau pasti masuk surga. Masih sedih lagi, belum senang dia diomongin cek itu sama Rasul. Ngapa masih sedih, kata Rasul? Ya Rasul, walaupun aku masuk surga juga, aku kan beda kelasnya. Mungkin aku agak kelas bawah, Rasul yang tinggi nian. Oh tidak, kata Rasul. Kemudian Rasul ngomong apa? Almar'u ma'aman ahab. Seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Makanya kalau kita dalam dunia cintanya sama artis, gak dikumpul ke sama artis, gak tahu masuk neraka apa surga artis. Tapi kalau kita lah cinta sama Rasul, itu insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa cara kita untuk mencintai Rasul? Ada 3 Pak Bu. Yang pertama adalah memperbanyak sholawat. Man sholla alayya sholatan sallallahu lahu biha asyroh. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, bersalawat kepada Rasul sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekali kita bersalawat kepada Rasul Pak Bu, itu Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Bayangkanlah, kalau kita bersalawat 10 kali, Allah bersalawat kepada kita 100 kali dan kelipatannya. Makanya kata para ulama juga, kullul a'mal bainar rad wal qabul illa sholata ala rasul. Segala sesuatu itu diantara diterima atau tidak diterima kecuali salawat kepada Nabi. Salat mungkin tidak diterima atau bisa juga diterima. Puasa bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Mungkin dia puasa tapi masih gibah, mungkin tidak diterima. Tapi kalau salawat udah pasti diterima sama Allah. Makanya kalau di adab berdoa itu Pak Bu, kita harus buka dengan sholawat, tutup juga dengan sholawat. Soalnya tidak akan ditolak suatu doa itu kalau dia
buka dengan salawat, ditutup dengan salawat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang perbanyak salawat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa Pak Bu? Yang kedua, cara kita cinta Rasul itu perbanyak melakukan sunnah Rasul. Pertama apa tadi Pak Bu? Pertama perbanyak salawat. Yang kedua perbanyak kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa baik sunnahnya? Banyak. Baca Quran. Apalagi gara-gara Quran Bu, ini ada yang masuk orang ilmuwan, banyak yang masuk Islam itu gara-gara Quran. Ada cerita Fir'aun, tahu Pak Bu Fir'aun? Fir'aun itu yang mati tenggelam, Fir'aun. Jadi ada yang masuk itu gara-gara dia neliti Fir'aun, seorang ilmuwan. Dia neliti Fir'aun masuk Islam. Ilmuwan Perancis, dia neliti Fir'aun di Mesir. Ketika dia neliti itu tahu bahwa ngapa Fir'aun ini abadi sampai sekarang ada, karena ternyata dicebur ke habis itu diangkat. Intinya itu dia neliti itu yang itu didapatnya. Kemudian di muktamar itu disebut ternyata teorinya cak ini, kalau Fir'aun ini dia ngapa sampai sekarang ada gara-gara air laut ini cak ini. Banyak dia ngomong, kata ulama Islam langsung ngomong, oh itulah ada di dalam Al-Quran. Lah serius, apa kata ilmuwan itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini Fir'aun aku sengaja selamatkan dirimu biar jadi bukti untuk orang selanjutnya. Lah itu serius ada di Quran kata ilmuwan tadi. Iya serius. Kalau emang itu ada di Quran, aku nak ngeceknya di jingonya, pas di jingo bener itu emang ada di Quran, artinya itu langsung dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu Pak Bu, kehebatan Al-Quran. Banyak kehebatan Al-Quran lain, dan sekarang karena kemajuan teknologi itu lebih banyak kebukti bahwa omongan di Quran itu benar. Dulu ada mukjizat Rasul apa Bu? Membelah bulan. Mungkin uang pas waktu itu ngomongnya sihir be, itu tipuan mato, itu bulan itu terbelah. Di mato be aslinya udah terbelah kata uang zaman dulu. Tapi sekarang karena kemajuan teknologi dijingok, sekarang emang ada belahan di bulan tuh, berarti benar. Pas waktu Rasul dapat mukjizat itu memang bulan benar-benar terbelah. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lainnya. Itu tadi yang kedua Pak Bu. Pertama perbanyak salawat untuk cinta Rasul. Kemudian apa tadi? Perbanyak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir itu adalah mencintai keluarga, mencintai sahabat, mencintai para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai kaum muslimin semua. Makanya kalau nak cinta Rasul itu ada 3 tadi Bu. Pertama perbanyak salawat kepada Rasul, kemudian perbanyak ikuti sunnah Rasul, dan mencintai para sahabat, para keluarga, mencintai umat muslim semuanya. Insya Allah semoga 3 ini dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita banyak bisa mencintai Rasul. Dengan momen Maulid Nabi ini kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita tutup tausiah singkat ini, semoga kita bersama-sama, apalagi yang mungkin sedang ada penyakit atau hatinya gundah gulana, kita bersama-sama sholawat tibbil qulub Pak Bu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terakhir Pak Bu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga harapan kita momentum Maulid ini, semoga kita bisa lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang seperti saya bilang tadi, cara yang paling mudah untuk masuk surga itu adalah mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul di dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasul, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Semoga kita termasuk orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya itu dari diri saya sendiri dan tentunya dari setan juga biasanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz